hanya menjelaskan tentang ini ya, hukum Kirchhoff kedua. Latihan soal ini ya, barangkali udah lupa. Ini latihan saja ya, langsung ya. Kalau ada rangkaian dua loop seperti ini, kita misalkan dulu arus yang melalui masing-masing cabang. Jadi kalau kita misalnya menentukan di arus loopnya ke sana ya, berarti ini kita misalkan saja X gitu arusnya, karena ini sudah ke sana, ini juga naik, dibuat loop ke sana. Ini misalkan saja arusnya Y. Jadi yang di sini hukum Kirchhoff. Hukum pertama Kirchhoff berarti ini X plus Y, ya kan? Ini ke sana, berarti hukum pertama Kirchhoff itu adalah arus yang masuk sama dengan arus yang keluar. Dengan demikian, kalau ini loop pertama, persamaannya adalah, jadi ini ke sana, ini positif, berarti E3 min. Kenapa min? Sini ketemu panjang ya, berarti min E1 sama dengan I kali X kali R1 ditambah E kali R1 ditambah X plus Y kali R3. Nah, ini persamaan pertama ya. Kalau kita masukkan angkanya berarti E3 itu 6 min E1-nya 3 sama dengan R1-nya 6. R1-nya 6 X plus Y kali R3. R3-nya 9 ya. Jadi kalau kita sederhanakan 3 sama dengan 6X plus 9X plus 9Y. Atau 3 sama dengan 15X plus 9Y. Jadi ini persamaan 1. Dengan cara yang sama, cari di loop yang kedua. Loop yang kedua adalah sana, ini E3 ya, rumusnya dulu ya, E3 ditambah, kenapa ditambah, ini pendek panjang sana ya, tambah E2 sama dengan Y kali R2 ditambah X plus Y, ini sama dengan yang di atas. Oke, kita masukkan angkanya, jadi 6 ditambah E2-nya 9 sama dengan R2-nya 3. Jadi 3Y ditambah 9X plus 9Y. Jadi terakhir 15 sama dengan 9X plus 12Y. Nah, dua persamaan seperti di matematika ya, ini persamaan satu tadi ya. Itu lalu yang ditanya itu adalah berapa miliampere kuat arus pada R1. R1-nya yang di sini berarti ditanya X ya. Karena ditanya X berarti caranya menghilangkan Y. Menghilangkan Y berarti disamakan yang Y saja, koefisien Y-nya ya. Berapa ini faktornya? 12 sama 9 itu 36 ya. Kalau supaya 36 ini dikali berapa? Dikali 4 ya. Jadi kalau 3 kali 4 berarti 12. 12 sama dengan 60X ditambah
36 Y. Yang ini supaya 36 kali 3, ya kan? Jadi 45 sama dengan 27 X ditambah 36Y. Nah, dihilangin. Ini kan sudah hilang. Kan tinggal X sendirian. Ini berapa ini? Min berapa ini? 33 ya. Sedangkan ini min plus 33 juga. Jadi X sama dengan min 1. Temu. Ya, ternyata arahnya harus kebalikannya. Dibalik saja ya. Ampere. Berapa miliampere jawabnya? Nanti di option kalau jawabannya diminta. Miliampere ya berarti 1000 ya. Saya lanjutkan dengan di bawah ini adalah gambar pembentukan bayangan pada teropong bintang yang digunakan oleh orang dengan mata tidak berakomodasi. Jadi yang diterangkan pada kalimat pertama ini adalah apa namanya? Adalah teropong dengan mata, pengamatan mata tanpa akomodasi. Jadi yang disebut D di sini panjang teropong, FOB itu jarak fokus objektif yang menghadap objek. Ini FOK itu jarak fokus okuler. Itu biasanya ada 2. Jadi ini alat optik itu, okuler itu merupakan loop ya. Ada alat optik. Alat optik itu okuler ya, sebagai loop. Sebagai loop. Bagaimana sebagai loop? Kalau sebagai loop itu berarti ada 2 versi kan pengamatan loop itu. Loop itu kalau ini lensa positif mempunyai fokus 2 sisi sama panjang, kiri kanan, ini fokus, ini fokus. Nah, ada 2 pengamatan. Kalau pengamatan berakomodasi, bendanya di sini. Di antara pusat optik sama fokus. Tapi kalau pengamatan tanpa akomodasi, berarti bendanya di sini. Di fokusnya. Coba kita gambar ya. Ini sinar sejajar sumbu utama. Dibiaskan melalui fokus. Sinar melalui pusat optik diteruskan. Nah, kan sejajar. Karena sejajar, bendanya, bayangannya itu letaknya di jauh tak beringga. Karena benda jauh tak beringga, maka mata mengamati bayangan tersebut tanpa akomodasi. Ini tanpa akomodasi ya. TB tanpa akomodasi. Tapi kalau pengamatannya berakomodasi, ini lensa positif. Gambar versi kedua, ini fokus, kiri kanan sama ya. Bendanya itu di antara fokus sama pusat optik. Jadi di sini benda yang diamati. Ini loop ya. Saya menerangkan loop dulu ini. Sinar sejajar sumbu utama dibiaskan melalui fokus. Sinar melalui pusat optik diteruskan. Nah, ternyata perpanjangannya di sini maya ke sana berpotongan. Potonganlah di sini. Ini bayangan maya yang dilihat oleh mata. Jadi mata mengamati bayangan. Jadi kalau kita pakai kacamata itu artinya apa? Melihat bayangannya. Ini bayangannya maya. Ya, S. Aksennya maya. Tandanya negatif nanti ya. Nah, di sini gambarnya. Jadi bedaan sini sama ini apa perbesarannya? Kalau ini perbesarannya adalah apa ini? PP per FOK. PP itu apa? PP itu adalah titik dekat punktum proksimum, itu titik dekat mata. Yang normal itu 25 sampai 30 ya. Kalau kalian mungkin 24,
20 masih bisa ya, kalau masih normal. Kalau saya sudah 40, jadi kalau saya lepas saya kelihatan melihat kamu cantik semua ini. Kalau saya pakai justru malah nggak cantik. Nah, jerawatnya kelihatan. Canda ya. Ini kalau mata berakomodasi, berarti mata berakomodasi nih, B. Kalau tadi TB ya, berakomodasi berarti M-nya adalah titik dekatnya, titik dekat PP. Ya, ini biarpun letaknya di sini dilihat oleh mata juga titik dekat ya, berakomodasi kan, titik dekat. Dibagi SOK, SOK itu jarak bayangannya, jadi dibagi ini berarti ya, ini SOK. Paham ya? Jadi nanti dalam mikroskop teropong ini sebagai lobe. Ada versi mata berakomodasi, ada versi mata tidak berakomodasi. Kalau mata tidak berakomodasi berarti rumus yang okuler nanti pakai yang atas perbesarannya. Kalau mata berakomodasi berarti pakai yang bawah. Paham ya? Udah, setelah itu kita pakai kembali ke sini lagi. Saya dalam rangka menerangkan teropong. Teropong itu sebenarnya ada 3 kategori. Tapi sekarang canggih-canggih ya, teropong macam-macam. Nah, kaitannya dengan digital, perkembangan digital itu sangat pesat. Ini yang analog ya, analog berarti cukup menggunakan lensa. Itu teropong ada 3 kategori, teropong bintang, teropong bumi, dan teropong panggung. Nah, teropong panggung itu objektifnya okulernya lensa negatif. Tapi kalau teropong bumi itu sama dengan teropong bintang. Cuman bedanya kalau teropong bumi ditambahin lensa pembalik, karena apa? Supaya melihatnya nggak terbalik. Tapi kalau teropong bintang biasanya ngamatin bulan, terbalik nggak masalah, posisinya masih bulat aja. Tapi kalau teropong bumi ngamatin orang dari jauh, nanti kakinya di atas kalau nggak dibalik. Gitu ya. Jadi ini untuk teropong, ini teropong bintang ya. Jadi teropong bintang tanpa lensa pembalik berarti ya. Objektif, jadi D-nya di sini rumusnya untuk mata berakomodasi berarti rumus D-nya D sama dengan FOB ditambah berakomodasi ya, SOK. Ya, jadi ini geser nih. Tapi kalau tidak berakomodasi, mata tidak berakomodasi, berarti D-nya sama dengan FOB ditambah FOK. Ya, bedanya di sini ya. Lalu perbesarannya untuk yang di sini, M sama dengan berakomodasi ini ya, berarti FOB dibagi FOK. SOK ya. Di sini M sama dengan FOB dibagi FOB. Gitu ya. Jadi bedanya di sini. Jadi nanti harus diingat bahwa kita masih punya rumus 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. Nah, S aksennya ini biasanya kaitannya dengan punktum proksimum, ya, titik dekat. Begitu ya. Oke, kita kembali ke soalnya, kita kerjakan. Ketika mata pengamat berakomodasi maksimum, berakomodasi ya, panjang teropong 208. Berarti rumusnya apa tadi? Panjang teropong D berakomodasi maksimum. B yang berakomodasi berarti FOB ditambah SOK ya. Jadi ini berarti 208 sama dengan FOB ditambah SOK. Sementara ya,
Dan perbesaran teropongnya 25 kali. Berarti perbesaran berakomodasi adalah FOB dibagi SOK kan. Berarti 25 sama dengan FOB dibagi SOK. Artinya ini bisa diubah menjadi FOB sama dengan apa? 25 kali SOK ya. Kita substitusikan jadi di sini. Jadi 208 sama dengan 25 SOK ditambah SOK. Jadi 208 sama dengan 26 SOK. Nah, ketemu SOK-nya. 208 bagi 26 berapa? Misal, selalu misal DPC. 8, Pak. 8, Pak. Ya. Oke, 8 ya. Enak nih angkanya, 8. Nah, di sini dikatakan, jika mata pengamat normalnya dia dikasih tahu 24 nih masih muda nih berarti matanya masih bagus. 25 ini PP-nya berarti berapa panjang teropong ketika mata pengamat tidak berakomodasi. Jadi ceritanya suruh mengubah ketika tidak berakomodasi. Nah, karena matanya ini normal 24, kita hitung ini. Untuk nyari apa? Untuk nyari jarak fokus okuler, ya kan? Oke, sekarang kita cari jarak fokus okuler. Karena FOB juga bisa dicari ya, FOB. Jadi kalau ini kasih ke sini, masuk ke sini kan, jadi FOB-nya udah bisa cari. FOB-nya 25 kali 8. Jadi sama dengan 200 cm ya. Jadi ini FOB. Jadi seper FOK sama dengan seper SOK ditambah seper SOK aksen. Nah, SOK aksen ini adalah titik dekat mata penglihat mata ini. Maya kan, melihatnya maya pada jarak ini. Berarti seper FOK sama dengan seper 8 ditambah seper maya ya, 24. Jadi sama dengan 3/24 dikurang seper 24. Jadi sama dengan 2/24. Jadi fokus okulernya ternyata bisa dicari sama dengan 12 cm. Jadi rumus panjang teropong tanpa akomodasi apa? D sama dengan FOB. Ini kan tadi sudah dicari nih. Tanpa akomodasi D sama dengan FOB tambah FOK. Ya. FOB tambah FOK. Jadi sama dengan 200, ngambil dari sini, tambah 12. Sama dengan 212. Sambil belajar begini, kita belajar bahwa panjang teropong antara mata berakomodasi sama tidak itu panjangan mana? 208, ini 212. Panjangan yang tanpa akomodasi. Karena kalau berakomodasi, tadi dia harus geser berakomodasi, dia harus dari sini, bayangan yang dibentuk oleh objektif, ini bayangan yang dibentuk oleh objektif, ini berarti harus digeser ke sini, sehingga jatuhnya di sini kan. Sehingga bergeser sedikit. Ya, paham? Ada pertanyaan? Pak. Yap. Tadi tahu maya atau enggaknya gimana, Pak? Yang minus itu. Wah, Kaila kan pakai kacamata toh. Iya, Pak. Jadi kalau apa namanya? Saya lihat pointer ini, mouse pen untuk saya terangin tadi. Saya pakai kacamata. Ini saya nggak lihat bendanya ini. Kaila. Saya nggak lihat bendanya nih. Saya lihat bayangannya. Tapi kalau saya lepas, saya lihat bendanya tuh. Jadi ketika saya pakai kacamata, ini saya pegang bendanya, dari benda saya pegang ini ke lensa, itu namanya nyata. Bendanya aslinya. Paham? Tapi saya melihat bayangannya, itu maya. Jadi tahu maya atau tidak, kalau bendanya di sini, depan lensa, yang dilihat juga ada di sini, berarti dia maya. Paham ya? Jadi
Kalau pacarmu nanti pakai kacamata, jangan mau lagi pacaran. Cukup lepas dulu kacamatanya. Aku nggak mau kamu lihat aku, kamu nggak lihat aku. Kenapa? Kamu melihat bayanganku. Ketawa, ya kan? Lagi paham ya, ngerti? Suruh lepas kacamatanya, dilihat suhu kamu. Jadi jangan, itu ciri-ciri cowok, kalau nggak mau melihat langsung berarti nggak setia. Suruh lepas. Paham ya, Kaila ya? Nah, kalau digambar saya tunjukin lagi supaya jelas. Kan tadi hanya peragaan mungkin masih bingung. Nah, di sini. Ini bendanya, ini asli nih. Nyata. Mata melihat, bukan ini yang dilihat, tapi mata melihat ini. Benda di sini, bayangannya di sini. Di sini itu artinya di pihak yang sama ini. Di kiri lensa. Maka ini bayangan maya. Makanya ini sudah kita kasih tanda maya tadi ya. Negatif, kalau maya itu tandanya negatif nih. Kaila. Kalau nyata seperti apa? Nyata seperti ini. Nyata seperti ini. Ini lensa, bendanya di sini. Fokusnya di sini. Sinar sejajar sumbu utama dibias fokusnya sama ya di sini F, sini F. Dibiaskan melalui fokus. Sinar yang melalui pusat optik diteruskan. Nah, perpotongan di sini. Ini baru disebut benda, bayangannya nyata ya. Nyata, real itu ya, virtual. Jadi yang disebut virtual atau maya itu artinya ada tapi kita nggak bertemu tatap langsung gitu ya. Saya lihat misal ada di pojok di virtual itu misal. Ya kalau tatap muka ya harus ke sekolah kan gitu ya. Nyata real. Ini kalau dipasang layar, ini lampu lilin, ini ada nyala lampu terang di sini kalau dipasang layar. Ya. Nah, kalau maya nggak bisa ditangkap layar. Bayangannya di tadi ya, kalau lensanya di sini, gambar di fokusnya di sini sama sini, bendanya taruh di sini. Nah, ciri-cirinya memang harus di ruang sini supaya maya. Sinar sejajar utama dibiaskan melalui fokus. Sinar melalui pusat optik diteruskan. Ini perpotongan di sini. Nah, bayangannya ternyata yang letaknya di sini. Nah, kalau ciri-cirinya kapan nyata, kapan maya, berarti kalau bendanya tidak di pihak yang sama, itu nyata. Kalau benda sama bayangan di pihak yang sama, itu ini maya. Jadi ini kalau dimasukkan rumus, ini S-nya negatif, sedangkan yang ini S-nya positif. S aksennya. Ini S aksennya, sorry. Kalau S-nya yang ini ya. Ini S. Ini S. Paham, Kaila? Paham, Pak. Makasih, Pak. Oke, selamat siang. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bu.